kita mulai? Boleh. Doan lu nggak usah? Hah? Doan lu nggak usah? Ayo boleh. Halo teman-teman semuanya, kita jumpa lagi. Seperti biasa kita akan bahas teman-teman kita dari macam-macam background dan kita pengen tahu sehingga kita lebih akrab dan lebih kenal satu sama lain. Nah, hari ini kita kedatangan teman kita dari AOK. Ada Bapak Luis. Selamat datang Bapak. Terima kasih banyak sudah hadir. Thanks for having me. Alright, so kita akan ngobrol sama Pak Luis, pemilik dari ini sebutannya apa? Kedai atau Mini resto aja sih, karena kalau dibilang resto juga kekecilan, jadi mini resto aja cukup. mini resto? Alright, AOK. Nanti kita akan ngomongin soal AOK ya. Boleh. Kita kan ngomongin soal kita belajar soal orang-orang beda culture, beda budaya dan segala macam. Nah, mungkin biar kita saling akrab nih, bisa dong Bro Luis cerita sedikit backgroundnya itu dari mana sih? Entah ayah, ibu dari mana, kemudian lahir di mana? Oke. Silakan. Jadi kalau saya sendiri sebenarnya lahir di Houston, Texas di US. Tapi tenang, melek-melek di Bintaro. Tenang, iya. Di US itu waktu itu cuma 3 bulan, 4 bulan, pokoknya bayi bisa terbang, pulang melek-melek di Bintaro. Okay. Jadi dulu juga sering diledek di US tahu apa nggak tahu apa juga, melek-melek di Bintaro gitu. Jadi dulu, jadi sebenarnya tumbuh besar di sini juga. Orang tua juga sebenarnya dari Jakarta dua-duanya. Gitu. Dulu di Jakarta itu dari SD sampai SMP. Nah, dari SMP tuh pindah ke Bali buat SMA. Oke. Karena So lahir dari kecil di Bintaro nih. iya di situ. Bintaro, terus sempat pindah ke Ciputat. Oh, pindah Ciputat juga. Iya, pindah Ciputat gitu. Sampai kelas berapa tuh? Di Ciputat itu sampai kelas 4, kelas 5 ya. Kelas 4. Masih ingat nggak SD mana tuh? Tirta Marta. Tirta Marta tuh yang seberangnya JIS. Oh, ada seberangnya JIS. Ada Tirta Marta juga mungkin. Oke, Gitu. sampai kelas 4 kelas 5 terus pindah ke Kelas 4, kelas 5, terus dari situ pindah tinggal di sini dulu. Di AOK ini kan sebenarnya dulunya rumah. Oh. Jadi tinggal oke. di sini sampai SMP, SMP juga cuma sampai SMP kelas 2 ya. Oke. Itu pun di sini terus juga. Dari situ baru pindah ke Bali karena orang tua ada kerjaan, Yap. pindah ke sana. Di Pindah sana ke Bali berarti pretty much SMP sampai SMP kelas 3 sampai lulus. Jadi sampai SMA kelas 3. sampai SMA kelar. Gitu. Nah, dari situ kelar SMA dulu di Taman Rama, shout out to Taman Rama Gandhi Wah. di Bali. Dari situ terus pindah ke Las Vegas. Oke. Gitu. Di sana sekolah university. 4 tahun pulang, nah pulang baru dia buka usaha. Gitu ceritanya. Oke, so menarik ya. Sempat di Houston, Texas sebentar sampai melek. Iya. Gak nyampe melek malah. On the way melek udah di Bintaro. Betul. Ya. Bintaro, habis itu gede di Jakarta, sempat di Bali, terus sempat ke Amerika, sekarang balik ke sini lagi. Betul. Nah, mau dong cerita dikit dong di zaman lo di inilah Bintaro dulu lah. Oke. Apa yang lo masih inget masa-masa kecil di situ? Ngapain tuh? Kalau masa-masa kecil sebenarnya kalau di Bintaro sendiri nggak begitu banyak ya, karena dari bayi paling sampai umur 3-4 tahun. Jadi paling ya main di rumah ingetnya. Dulu sering, kalau dulu karena masih kecil mainnya di rumah ya paling main PS doang ingetnya. Kalau mulai main keluar itu dulu pas pindah ke Ciputat. Oke. Karena di Ciputat tuh di townhouse kan. Alright. Jadi mulai ketemu main orang-orang kompleks, main bola lah, main tenis lah. Jadi main-main sama orang-orang kompleks diajakin lah. Dari situ baru mulai ketemu dengan orang-orang luar gitu. Kalau di Bintaro sendiri sih belum banyak, baru saudara-saudara gitu doang. Jadi SD-nya di Ciputat justru lebih banyak ya. Betul. Nah, mulai nakal tuh umur berapa tuh? Nah, gitu. Mulai bisa dibilang mulai nakal tuh ya waktu ya SD lah. SD udah nakal ya? Iya, lumayan. Nakalnya tuh dari mulai yang pasti nomor 1 nilai jelek. Oh. Yang Seberapa jelek? ya di bawah 5. Itu lo di mana nggak sih zaman-zaman segitu atau Oh pasti. bagus tapi jelek? Enggak lah, pasti. Oke. Dicubit, itu pastilah gitu. Iya, dimarah-marahin gitu. Kalau tiap kali pulang dipaksa ngerjain PR, ya seperti orang-orang pada umumnya lah gitu ya. Nggak, kalau nggak dikerjain, ya paling dicubit-cubit, paling dikit. Gitu. Dan kalau saya dulu diceritain itu, sebenarnya kalau lupa inget juga, orangnya tuh iya-iya aja. Jadi kalau guru bilang, Lui jangan lupa ya ada ulangan ini, jangan lupa ya kerjain PR ini. Iya dulu, masalah nggak dikerjain belakangan gitu. Karena saya jujurnya lumayan menghindari konflik sebenarnya. Zaman dulu ya, tipenya kayak gitu. Jadi
maunya gampang lah kan, maunya main sama teman, maunya apa kan, kalau dilawan ribut ya kan, guru kayak kamu nih harus gini-gini, panggil orang tua apa, saya iya bu saya kerjain, nggak kerjain, Bagus sekali. ketahuannya begitu rapot, gitu, Aduh. begitu. Jadi nakal pertama-tama mungkin nilainya jelek. Nah, Betul, itu betul. untuk usia SD mau SMP udah mulai nakal ya? Iya gitu. Alright. Tapi nakalnya juga ya itu nilai jelek. Paling pulang malamnya tapi misalnya main kompleks nih ya, bilang suruh pulang jam 6, baru pulang jam 8, main ke rumah temen makan gitu. Ya banyak baru kalau itu sih dimarah-marahin kecil-kecilan aja. Cuman bandelnya paling gitu-gitu doang lah. Nggak sampai Berantem nakal. sekali 2 kali adalah kalau itu juga. Ada ya? Tiap orang juga ada pasti. So, itu di SD, SMP, tadi SMP pindah, SMP sampai tengah ya, habis itu akhir pindah ke Bali. Iya gitu. Jadi SMP di sini, dari sini juga ya main sama sekolah apa seperti biasa, baru SMA pindah ke Bali gitu. Gimana tuh pindah dari Jakarta ke Bali, ada perubahan beda banget atau menurut lo waktu itu kurang lebih masih mirip atau gimana? Jujur rada gimana ya, karena dulu kan di Bali masih memang orang-orang ke Bali ya liburan taunya pantai. Kalau sekarang kan kita tahu banyak kafe, banyak mall, udah banyak macam-macam lah. Pokoknya lebih hidup, Canggu rame semua segala macam. Kalau dulu waktu saya pindah bukan dibilang sepi banget juga enggak, tapi masih transisi ke arah sana. Ini tahun berapa sih kira-kira? 2012, Oke. 2011 gitu kan, zaman dulu orang masih ke Kuta masih main, masih gitu-gitulah. Masih yang belum sekarang kan, kalau sekarang mainnya pasti Canggu. Ya. Pasti Dulu di Canggu masih- beach club, iya sekarang kan udah rame tuh. Ya. Kalau sekarang dulu Canggu masih nggak ada apa-apa. Oke. Dulu saya tinggal di daerah Malas, kira-kira bisa dibilang sebelah Canggu lah. Canggu bisa belum banyak gitu, masih banyak sawah-sawahnya, masih banyak apa. Sekarang pun banyak, cuman kalau yang deket jalan itu udah pasti ada kafe, ada resto, ada apa. Kalau dulu nggak, masih sawahnya tuh masih lumayan banyak. Dulu Canggu shortcut masih aman? Atau Masih aman banget gitu, nggak kayak sekarang. Apa dipasangin tiang, dicabut lagi, pasang tiang, cabut lagi gitu. Canggu pol gitu. Alright, so SMA, Louis itu di Bali. Betul. Oke. SMA pretty much di Bali. Nah, Hmm. alright. Aku mau dig deeper lah. Maksudnya di zaman kecil sampai kemudian SMA kan ada family. Tadi berarti ayah ibu sama-sama dari Jakarta. Betul. Emang kakek nenek Jakarta juga atau ada tempat? Dulu sebenarnya nggak banyak nanya juga tentang nenek ya. Taunya kan memang mereka juga di Jakarta juga. Tapi kalau nggak salah dari Manado ya, apa Makassar? Itu nenek. Oke. Gitu. Nenek dari bokap atau nyokap? Dari nyokap. Oke. Gitu. Kalau misalnya yang satu lagi itu dari Malang. Oh. Ya gitu. Di rumah pakai bahasa Indonesia, Inggris atau ada bahasa daerah? Bahasa ini kita trace back dikit ya. Ya. Sebenarnya pakainya bahasa Indonesia memang seringnya. Cuman dulu itu waktu sekolah TK Aha. itu dimasukin, ini cuma ingat sekolahnya doang, Teddy Bear. Jadi Dulu ini di mana Ciputat? di Bintaro? Pondok Indah. Pondok Indah. Pondok Indah. Oke, di Teddy Bear itu sebenarnya ternyata sekolah bahasa Inggris kan. Terus transisi ke sekolah swasta. Oke. Dulu ini dibilangin aja nggak inget juga ceritanya. Oke. Sebenarnya saya katanya nggak bisa bahasa Indonesia gitu, karena kan saya juga nanya dong sama mama saya, emang di rumah nggak ngomong bahasa Indonesia, kan aneh ya sebenarnya. Ya, ya. Tapi dibilangin ya Louis jawabnya pakai bahasa Inggris terus ya, Asik. kita nyantai aja. Oke. Tapi konsekuensinya begitu sekolah biasa ya hancur gitu. Terus komunikasi sama temen juga lumayan rada-rada gitu kan, jadinya nggak enak sebenarnya kan. Tapi ya puji Tuhan bisa ya belajar, walaupun di situ nilai bahasa Indonesianya parah banget sih. Oke. Parah banget. Parah, nggak bisa dibilang merah lagi udah apa? Dia hitam kali. Lancaran Inggris Indonesianya ketinggalan ya? Iya, tapi abis gitu ya karena sekolah swasta juga ngobrol, lupa juga sempat bahasa Inggrisnya. Jadi kebalik abis gitu lama-lama. Iya. Tapi kalau dibilang pakai bahasa daerah tadi, bahasa Jawa, bahasa apa, enggak. Tapi kalau saudara ke rumah dulu memang orang Manado, tapi ada keluarga juga dari Makassar. Jadi logatnya logat Makassar juga ketemu gitu. Lebih sering ke sana sih. Kalau logat Jawanya pun enggak juga kalau dari keluarga. Iya. Mau gali dikit dong? Boleh. Waktu di zaman lu Inggrisnya lebih lancar dibanding Indonya, ada sempat merasa nggak enak atau merasa apa atau nggak terlalu? Karena dulu waktu masih kecil jadi nggak berasa apa-apa juga ya. I don't see it as a problem. Cuman lebih kepada nilainya jelek jadinya. Hancur banget gitu. Terus sama ya berteman sih rada susah. Cuman kan kalau masih kecil berteman sebenarnya gampang-gampang aja kan. Maksudnya Nggak terlalu rada banyak. susahnya awal-awal doang. Abis gitu ngobrol biasa santai aja. Dan lama-lama juga bahasa Indonesia lancar. Lupa bahasa Inggrisnya abis gitu. Karena ngobrol main sama temen juga kan. Gitu. Oke. Gitu. Dan pindah ke Bali nih SMA. Nah,
Oke, aku tadi mau nanya, oke, di lingkungan family, kan kita nih bisa jadi masing-masing keluarga punya value yang beda-beda ditanamin. Betul. Mau tahu dong satu dua hal yang ditanamin betul-betul lah di family-nya Luis apa sih kira-kira? Religion. Oh, good. Iya, sebenarnya ya kalau dulu awal mama sebenarnya nyantai, lebih kepada mama sih yang benar-benar strict ya, lebih sering di rumah juga sering apa kan. Dulu sebenarnya nyantai-nyantai aja, cuman makin kesini makin ke belakang, kayaknya semua orang tua ya, suddenly all of a sudden ada turning momentnya religious aja gitu. Oke. Gitu, nggak religious banget, cuman baca firman tiap malam, terus ya khotbah dikit tiap malam. Jadi benar-benar dulu tuh di Bali juga sampai mau pergi nih sama temen malam, sampai malam nih ya, ke kafe lah kemana. Oke, Lui mau pergi. Nanti jam 7 malam pulang dulu ke rumah, kita baca. Wow. Serius kita baca renungan dulu. Kamu mau pergi lagi nggak apa-apa. Tapi kan kayak gini ya, kan nggak enak kalau misalnya kamu kita udah pulang ke rumah, terus suruh pergi lagi kan maunya kalau di rumah aja. Ya, udah mager gitu lah. iya gitu. Jadi itu sebenarnya sesuatu yang rada unik sih ya di keluarga. Jadi dulu benar-benar pulang baca firman, Tapi baca apa? lu patuhi tuh? Jalan ya iyalah. Oke. Ya kalau nggak gimana? Hidup dicariin. Iya. Malah nggak boleh pergi lagi. Jadi benar-benar pulang gitu. Biasanya kadang suka minta lebih cepet juga. Misalnya jam 6 dong, jadi kelar, terus baru pergi lagi gitu. Menarik. Benar-benar gitu sih. Itu kamu sendiri pernah nggak kayak gitu? Pernah sih, cuman modelnya mungkin nggak persis yang baca firman jam 7. Ini lebih ke kadang di pagi-pagi hari, ayo kumpul dulu, ada wajib doa dulu sebelum beraktivitas. Nah, Oke. ada sih, tapi zaman-zaman mungkin masih kecil, habis itu agak besar, udah lebih membangkang. Ya, sekarang sih juga sama lah karena udah gede. Cuman kalau waktu masih kecil lumayan kenceng sih. Mau tolong itu di Louis jadi apa tuh? Lu merasakan manfaatnya atau lu merasa Iya sih lebih kepada ya kalau yang saya lihat sendiri sih lebih kepada ya lebih dekat aja sama keluarga kan, spend quality time. Terutama sekarang kan karena udah gede juga jadi pisah lah jauh kan. Sekarang keluarga satu di Bali, terus sempat pindah ke Las Vegas juga jadi jauh. Cuman jadi memori-memori ya diingat jadi ya ketawa aja jadi seneng. Terus kan banyak sharing juga jadi banyak belajar tentang kehidupan juga lah gitu. Tapi dilihatnya kalau main fokusnya itu kepada quality time gitu yang banyak. Semakin tua pun ngobrol sama banyak orang itu pun nggak banyak orang punya ya sebenarnya. Jadi something to appreciate sih sebenarnya gitu. menarik. So agama atau religius itu is not hubungan kita cuma sama Tuhan doang, tapi ternyata itu juga bondingin, let's say. Iya, walaupun at that time kelihatannya nggak kayak gitu ya. Ya masih masih anak SMA maunya cabut terus dong gitu ya. Kita cabut jalan ke kafe kayak kemana, tapi harus pulang ini dulu baru sebenarnya agak ngerusak acara. Tapi sekarang kalau udah besar looking back, oh lucu juga ya gitu. Oh nice. Kalau sekarang masih ada aktivitas tertentu nggak yang Waktu pindah di Amerika juga itu everyday my mom called everyday untuk ya baca kitab dan doa. Kadang kalaupun lagi di luar ya udah ntar pas pulang telepon ya lagi misalnya lagi kerja juga tuh di sana kerja juga lagi kerja nih shift kan time difference-nya juga beda ya di sana siang sana malam sana siang sini malam gitu jadi lagi kerja kadang lagi pergi sama teman itu tetap dibilangin nanti sampai rumah telepon ya gitu jadi benar-benar emang udah stick banget sih gitu budaya itulah kasarnya gitu. Menarik. So kegiatan agama merekatkan lah ya kayak gitu. Iya gitu. Ada lagi nggak? Apalagi tuh kira-kira yang dari kecil tuh selain itu yang juga dicecer, ditanamin gitu? Kalau diceritamin enggak sih orang tua lebih kepada ya bebas aja do what you want to do juga strict sama kayak orang tua pada umumnya aja gitu cuman kalau yang bener-bener berkesan banget yang bisa dibilang beda lah dari yang lain sih ya itu ya kalau lain sama-sama aja ya jadi anak baik lah kerja yang bener lah jadi inilah gitu. Ada beberapa stereotip kadang-kadang katanya orang tua Asia tuh menuntut anaknya pokoknya harus prestasi segala macam. Terus kemudian diatur future-nya jadi apa? Kalau di Louis ngalaminnya gimana? Diberi kebebasan sih sebenarnya karena saya sendiri kan ngambil major hospitality ya di perhotelan gitu. Ya kan kebanyakan kalau yang kita tahu stereotip nih ya, kalau nggak lawyer, dokter, engineer, ya kan? Kalau sekarang mulai IT karena gede dua ketahuan kan, 4 itulah tuh. Dulu The Holy Trinity sekarang tambah 1 nggak tahu jadi apa deh. Pokoknya 4 itu. Tapi ya puji Tuhan kalau orang tua sih lebih kepada nyantai aja. Cuman tetap di drive itu lebih kepada
oke kalau kamu ngambil hospitality, ngarahnya begini ya, kira-kira begini. Jadi lebih kepada dikasih guidance dari apa yang kita mau, bukan dipaksa. Ngerti nggak? Which is kalau ngelihat dari keluarga lain cukup bersyukur sih, karena ada juga beberapa keluarga pun yang dari teman ngelihat yang dipaksa lah diarahnya ke sana, which is ya itu sesuatu yang nggak bisa dibeli ya, mau banyak uang juga, mau dibayarin juga, tetap bisa sekolah kedokteran kasarnya. Tapi kalau anaknya nggak mau kan susah ya, gitu. Jadi seneng sih bisa didukung lah kasarnya apa yang kita mau, apa yang saya mau. So hubungannya Luis sama Bonjok nih lumayan open ya, maksudnya Iya, gitu. brainstorm, ngobrol gitu-gitu. Iya, gitu. Biasanya gimana tuh? Apakah orang tua bokap atau nyokap yang nanya, atau lu yang lebih banyak cerita, atau gimana? Kebanyakan sih lebih banyak orang tua nanya ya, karena saya sendiri orangnya sebenarnya pasif. Oke. Jadi nggak banyak, ya kalau ketemu sama teman aktif lah ngobrol apa, tapi kalau ngomongin masa depan, ngomongin apa, lebih pasif ya, kadang bingung maunya apa, maunya gimana. Jadi bersyukur juga punya orang tua yang mau ngedrive, tapi ngedrive-nya itu bukan dengan cara paksaan. Oke. Gitu kan banyak, ya udah kalau kamu nggak tahu maunya gimana, kamu jadi ini aja, kamu ini aja, karena dia yang gitu. Ini sih nggak, lebih kepada coba kamu pikir lagi enaknya gimana, ngarahnya ke apa gitu. Memang ada moments pun yang dipaksa, cuman ya namanya juga hidup lah, pasti konflik itu ada, apa semua ada, cuman at the end of the day semua lebih terbuka sih gitu. Oh, nice. Ya memang kadang-kadang cintanya orang tua tuh lain-lain ya. Ada yang membebaskan, ngasih itu. Ada yang bebasin banget, terserah. Terus anaknya kayak, terus kamu jadi apa nih? Bingung. Ada yang sangat strict ngatur. Nah, tapi ini I think hal yang menarik juga, model orang tuanya Luis, mendidik Luis kayak gitu ya. Ya, nggak salah nggak benar sih, maksudnya betul, yang maksa, karena kan at the end of the day orang tua itu maunya yang terbaik buat kita. Cuman kita pun juga sebagai anak harus ngelihat yang tahu yang terbaik untuk kita adalah kita sebenarnya gitu. Jadi saya pun karena ngelihat orang tua kayak gitu, pengen nanti kalau jadi suatu hari jadi orang tua yang sama sih, memberikan guidance nggak apa, karena orang tua saya memberikan opportunity itu kepada saya. I think I owe it also to my children to do the same gitu, instead of maksa harusnya gue gini-gini ya, harusnya misalnya nggak jadi dokter aja udah biar gampang, jadi apa juga nggak, maunya tetap mau jadi apa, di drive lah, di guide, dibantu, disupport gitu. Di family lu ada yang hospitality nggak tadi backgroundnya? Atau Belum ada, justru ada. pertama Pertama kali lu yang mencetuskan itu. Betul, kalau dari keluarga gue awal pencetus lah kasar. Mau tahu dong peristiwanya waktu lu ketemu hospitality itu, kemudian lu ngomong. Nah, itu gimana? Agak lucu sih sebenarnya, karena diinget-inget jadi ketawa juga. Jadi dulu kan memang nggak tahu maunya jadi apa kan. Terus sempet disuruh orang tua juga mikir lagi. Tapi namanya juga orang tua lama-lama kesel ya, karena kan nggak tahu maunya apa, nggak bisa disalahin juga. Ini seperti yang tadi saya bilang, konflik juga ada, gitu, nggak tahu mau jadi apa. Ya udah deh, coba bukan ngarah ke sana, tapi coba deh kalau kamu nggak tahu jadi apa, 1 tahun dulu ikut militer. Waduh. Sempet. Disuruh maksudnya Oke. disuruh gitu. Cobain. Contohnya kan gini, untuk disiplin, untuk tahu maunya jadi apa. Nggak suruh nanti, nyuruh kamu militer jadi jenderal apa enggak, tapi kepada coba kamu setahun 2 tahun try figuring out juga what you want to do, gitu. Karena at the time juga nggak tahu kan maunya, ya anak SMA maunya main terus lah, bener nggak? Gitu. Begitu dibilangin kamu masuk militer, panik dong. Mama juga kalau militer tau kan yang lakunya gak mau lewat juga gitu, deg-degan, aduh masa masuk militer nih, gitu, panik dong. Wah Lui, ntar ya kan anak SMA, nanti nih Lui pulang militer nih pasti tempat tidurnya rapi sendiri nih, makin panik dong diomongin gitu, bener gak? Ini ntar sepatunya rapi nih, wah semua bersihin sendiri, aduh jangan gitu, ngeliatin mbak aja dulu gitu kan, banyak gitu kan, gitu. Jadi karena diomongin gitu, lama-lama panik lah ya, lebih eager untuk cari tahu lah maunya apa sih sebenarnya. Nah, waktu itu kan juga tinggal di Bali, ya kan Bali itu kan salah satu tourism yang bagus lah di Indonesia. Jadi ke expose ke arah sana, ngobrol sama temen, main-main ke hotel, ke segala hotel lah, dari mulai bintang 1 sampai bintang 5 gitu. Dan ngelihat di Bali hospitality kayaknya seru ya, dan orang Bali itu dari yang ini pengalaman sendiri ya, sangat-sangat ramah ya, sangat terbuka. Nah, dari situ mungkin hospitality cocok juga ya gitu. Dan juga walaupun dari segi tadi saya bilang karir itu saya agak pasif, tapi kalau ngobrol sama orang rame gitu. Jadi cocok ya, ini ya gitu. Terus ngobrol sama orang Bali juga tadi saya bilang, mereka orangnya ramah, baik, membantu. Seru ya, enak ya, coba deh ngarah ke sana. Dan akhirnya bilang ke orang tua, mau deh ngambil hospitality karena gini gitu. Dan
at the end of the day biasa, kamu kenapa ngambil cuti juga? Ya ngobrol gitu-gitu, karena mau punya hotel sendiri. Mama pun juga bilang, semua orang juga mau punya hotel, Wi. Gitu. Tapi ya gitulah, intinya karena ya surrounding environment juga, sama ya goal itu tadi, end goalnya gitu sih. I see. Alright, menarik. Family kayak gitu. Nah, mau juga dong cerita, ini kan kalau lu udah pernah ketemu sama beberapa orang yang beda background dan segala macam. Ya. Mau dong kalau ada 1-2 pengalaman yang menurut lu berkesan. Mungkin lu tadi mikirnya begini, nyata orangnya beda. Nah, itu mau dong cerita dong. Kalau misalnya, wah on the spot banget ya. Kalau begitu sih nggak ada, cuman bukan nanti coba kita sambil ngobrol mungkin terbuka lagi. Tapi waktu ke Amerika ada sih lebih kepada gini, kayak kan kalau ngobrol berteman oke, tapi kalau voicing contoh opinions, ngobrol sama orang yang ngarahnya tuh yang serius lah, sebenarnya agak deg-degan juga ya, kayak gitu. Cuman begitu pergi ke Amerika tuh mereka tuh sangat they voice their opinion so easy gitu. Jadi lebih kepada terbuka, gue maunya apa, maunya kayak gini, jadi benar-benar ya gue maunya gini, ya jalannya harus begini, gue maunya gini, jalannya begini. Kalau kita kan, kalau yang saya lihat ya, maunya musyawarah, enaknya yang terbaik gimana, yang arahnya gini. Kalau di sana tuh benar-benar kita mending gini gitu loh. Kayaknya lebih terbuka ya di sana. Kalau di sini kan ada nggak sifat nggak enakannya tuh gede ya. Aduh udah deh biar nggak ribut, gini deh diam aja atau ngomongin di belakang. Kalau di sana nggak, ini dari yang saya lihat aja ya, lebih terbuka, lebih apa gitu. Dan kalau demo lah, strike lah, terus kayak orang misalnya ngomongin tentang apa aja tuh kadang berdiri di tengah pakai toa aja gitu, voicing their opinions to other people gitu, which is yang saya lihat situ, oke, beda banget ya dengan budaya yang saya biasa gitu. Kan kalau kita ngelihat di sini orang teriak-teriak, wah orang gila tuh. Tapi kalau di sana orang mikirnya gitu juga, cuma tetap dilakukan. Gitu. Bodo amat gitu. Iya, bodo amat gitu. Jadi sikap bodo amat itu sesuatu yang menurut saya wah boleh juga dimilikin ya, karena saya suka nonton video sukses story juga. Jangan terlalu peduli dengan omongan orang lain gitu. Untuk sisi positifnya ya kan, itu kan nggak peduli orang mau ngomong apa, ya saya mau ngomong kayak gini gitu, gue mau ngomong kayak gini, gue mau ngomong A, gue mau ngomong B gitu, which is jadi nggak terbelenggu sama rasa nggak enakan gitu. Betul gitu. Sama ya kalau mau jadi orang sukses, kalau mau jadi apa, you have to get what you want gitu. Memang kita harus yang musyawarah juga, harus ketemu di tengah karena ketemu berbagai orang kan, cuman pendiriannya itu harus tetap gitu. Karena kalau dulu kan seperti yang gue bilang, nggak tahu maunya apa, nggak tahu gimana, jadi agak ya santai lah gitu. Sementara kalau mau ngikutin vision seperti apa yang gue mau, gue nggak bisa jadi orang seperti itu gitu. Dan ketemu itu baru waktu pergi ke sana gitu sih. Oke, zaman lulus SMA sampai kuliah. Iya, university gitu, baru ngeliat voicing their opinions lagi nih ABCD. Oke, something new, something baru aja gitu. Bener-bener baru, beda banget sih gitu, karena kaget aja. Kadang ditembak kayak what do you think, kayak ini gini, lu jangan gitu dong Lui. Bener-bener diomong di depan aja gitu. Lagi kerja juga, Lui jangan gini-gini, jangan misalnya dia nggak suka nih dengan kinerja, dia nggak suka sama kinerja gue gitu, dia benar-benar ngomong, lo jangan gini dong, lu ABCD, gue kaget, wah gila diomongin depan men, lagi meeting gitu kan, kaget aja. Biasanya diomongin di belakang apa gimana, nih enggak gitu, langsung aja nembak gitu. Menarik. Nah, di segmen ini gue pengen kasih pertanyaan. Nah, pertanyaannya kilat, silakan dijawab juga dengan cepat. Nanti gue akan sebutkan kriteria orang, kemudian silakan disebutkan salah satu orang yang lu ingat memenuhi kriteria ini. Oke. Jadi misalnya gue sebut orang yang paling rajin menabung misalnya. Lu sebutkan orangnya tapi sukunya aja. Sukunya aja, Sukunya aja, background sukunya aja. Nah, saya ambil dulu catatan saya. Tapi kalau dari suku sendiri sebenarnya gue nggak begitu kenal orang banyak. Disclaimer aja, jadi mungkin sama juga. Ya. Tapi atau mungkin juga kalau misalnya lu tahu orangnya nih campuran mana sama mana juga boleh. Jadi setahunya. Atau kalau misalnya lu nggak tahu persis orang ini suku mana, mengira-ngira juga boleh. Boleh. Siap ya. Pertanyaan pertama nih. Salah satu orang yang lu kenal paling setia kawan, suka apa? Paling setia kawan, orang Jawa. Iya. Kalau dari temen nih ya, orang Jawa setia kawan. Jawa mana? Ada tahu nggak? Wah, nggak tahu. Tapi pokoknya ya dia orang Jakarta juga, assumingnya Jawa ya, karena ada logat-logatnya juga. Gitu. Alright, berikutnya. Salah satu orang yang lo kenal suka traktir. Sebenarnya kalau ini semua orang asal punya duit. Bener ini ngomong jujur ya. Yang pelit juga. Oh iya, cuman ya orang Cina, orang Jawa benar-benar yang kenal orang Bali pun begitu yang kenal punya duit biasanya sering traktir ya. Gitu. Kayak makan gitu.
Nice, baik. Berikutnya, salah satu orang paling optimis yang lo kenal. Orang Bali ada satu optimis banget sampai bingung, gila ini orang kok bisa mikirnya kayak gitu ya. Look up tuh banget sih kepada orang ini gitu. Boleh cerita nggak satu contoh dia apa itu yang dia optimisin banget? Waktu dulu buka usaha, kan ini dulu usahanya sebenarnya di Bali kan, dari di Bali pindah ke Jakarta. Waktu itu kan di Bali ya seperti Ferry tahu, sama juga penonton di rumah tahu kan, COVID pandemi kan, hit kenceng lah, maksudnya cukup keras kan, dengan ya airport ditutup apa semua segala macem. Dan juga waktu itu bisnis yang mau dibuka kan bisnis restoran gitu, ya agak berat lah kan kita dependingnya sama turis. Tapi dia nih tetap, ayo Louis semangat, pasti bisa. Dengan segala ya kekurangan dari resto, segala kelebihan, tapi terus ayo pasti bisa. Ini gini-gini, pasti kamu coba gini, kamu coba ini, terus aja. Yang lain kan kadang kalau ngobrol sama orang ada yang kayak, ya mau gimana bro, pandemi. Kan itu sesuatu yang acceptable lah di saat itu. Tapi dia nggak pernah sama sekali ngomong itu. Benar-benar kayak, iya, kayak ya memang kita pandemi, tapi kita harus bisa, kita pasti bisa. Coba kamu jalani gini-gini, coba kamu gini, saya pun gini. Dia juga cerita, saya pun ya karena dia bisnis juga banyak di Bali, banyak yang turun, tapi saya tetap berusaha gini-gini. Kalau saya berusaha kamu pasti bisa gini. Kayak hebat banget bisa gitu loh. Gila. Gitu, dengan bisnisnya yang lagi turun pun dia kan dia kalau bisnis turun pasti mental turun ya. Dia bisa support diri dia sendiri dan dia bisa support orang lain. Hebat loh dengan itu. Saya luka banget sih pada orang ini. Salah satu orang ini lah, orang Bali dia. Berkesan banget, hebat banget. Wah, gitu. luar biasa. Kita belajar banyak dari situ. Alright, next. Berikutnya, salah satu orang paling humoris. Paling humoris, orang Cina. Karena lucu aja orangnya, memang rame banget. Kayak kalau misalnya penonton di rumah juga, Ferry pernah nonton Hangover, kayak Mr. Chow. Waduh, kacau juga orangnya. Orangnya rata-rata kan seru, lucu kan? Seru. Gitu, kayak Mr. Chow, kayak gitu orangnya, rame. Wah, gitu, kemana aja rusuh. Tapi rusuhnya in a good way ya, bukan rusuh berantem gitu, nggak. Tapi meriah banget. Jadi pokoknya begitu tau nggak sih kalau orang yang datang tuh energinya beda aja. Kayak lagi ngobrol santai lagi apa, begitu orang yang datang, gitu. Kayak gitu. Menarik. Satu lagi, orang yang salah satu orang paling jago gombal. Jago gombal, Cina juga. Cina juga. Iya. Orangnya sama nggak? Beda. Yes. Ini orang suave banget. Bener-bener nggak tahu kenapa jago deh, pokoknya dapat aja gombalannya, dapat aja perempuannya, karena nanya tips juga. Gitu. Oke, kita simpan aja jawaban-jawabannya, menarik-menarik ya. Ternyata orang tuh lain-lain. Nah, aku mau masuk jauh lebih deeper ke lulusan EOK. Boleh dong. Mau tuh cerita gimana Louis buka ini pertama kali, terus kemudian ya what's the philosophy lah behind the name, and kenapa jualnya hotdog, nemu resep dari mana? Jadi ya background dulu. Jadi pokoknya dulu kan kenapa buka usaha juga, sebenarnya memang plannya dari awal tuh memang mau buka restoran, mau buka apa. Cuman bukan saat ini juga, waktu itu at the time sebenarnya gitu. Jadi waktu itu kan lulus dari begitu di Amerika, kan lulus pas pandemi 2020. Jadi habis gitu pulang, ya dibilang sama orang tua juga, kamu mau gimana, kamu mau kerja apa. Kan bingung ya, hotel semua tutup, nggak ada yang buka around the world loh. Ya kan bingung ditanya ya. Akhirnya saya bilang ke gue bilang ke orang tua kayak, ya gimana, mau kerja di mana, mau kerja apa, orang semua hotel tutup. Akhirnya ya karena ini ya privilege juga sih sebenarnya gitu. Jadi dikasihlah kesempatan untuk buka usaha. Gitu. Pertama dikasih kesempatan untuk buka usaha, untuk buka restoran apapun itu. Pertama udah develop apa, kurang cocok ya buka restoran, soalnya terlalu banyak resepnya, karena backgroundnya sendiri sebenarnya kan hospitality, bukan chef atau cook gitu sebenarnya. Jadi masak-masak sedikit apa bisa, cuman kalau yang mulai kompleks, mulai apa, kurang gitu. Dan juga at the time kalau mau nyari chef mau apa kan besar dananya, nggak punya lah gitu. Jadi coba masak-masak yang familiar apa. Pertama mau bukanya burger. Karena ya hobi lah makan burger juga, American food juga kan. Tapi mikir banyak banget kan sebenarnya di sini tempat burger di Jakarta maupun di Bali ada dari mulai ya burger-burger yang mulai harga 15.000 sampai burger 100.000 semua udah ada macamnya. Jadi mikir, aduh kalau buka burger kompetisi banyak ya. Terus ribet kayaknya juga gitu. Apa ya kira-kira yang mirip sama burger tapi di orang Indonesia pun
familiar. Kan sebenarnya hotdog ini kan orang tahu ya hotdog itu, kebanyakan ya dari yang saya ngobrol, tahulah kira-kira hotdog itu apa. Cuman memang jarang ke expose saja ya, karena ya tahu hotdog bioskop, hotdog ya merek-merek lain lah kan tahu gitu. Akhirnya apa ya? Karena ini juga waktu di Amerika sering makan, akhirnya bukalah hotdog gitu. Kalau misalnya masalah resep-resep sendiri, ya nyoba-nyoba sendiri aja masak dari apa yang dipelajarin di sekolah. Kan sempet ada kelas masaknya juga untuk kontrol lah, untuk tahu gitu. Tapi nggak dive deep, karena kan sekali lagi bukan cook waktu itu. Jadi masak-masak dikit. Sama ya search di YouTube aja sih, banyak kayak resep-resep apa, develop sendiri. Kan juga karena hobi makannya, jadi kira-kira tahu rasa gitu. So resep-resep di sini semua dicoba dulu awalnya. Betul. Dari percobaan habis itu kayak oh ini udah oke nih. Iya. Baru jadi betulan itu. Betul. Gitu. Nice. Berapa waktu sekali tuh biasanya lu keluarin resep baru atau itu baru? Lagi nyoba sih at least coba every month ya. Jadi Oh, wow. develop aja, iya, develop baru. Ya kalau misalnya dicoba keluar, kalau misalnya kurang ya tinggal ditarik lagi gitu. Tapi coba try something new aja terus, karena ya seru ya, hobi juga kan masak. Ya. Hobi makan juga gitu. Kalau misalnya lagi kerjaan yang lain lagi nggak ada, buat resep, buat apa gitu sih. Menarik. Gitu. Nama. Kenapa namanya EOK? EOK itu sebenarnya kalau di militer artinya all alright. Jadi maunya buat restoran yang semua oke. Ya semuanya enak lah, dari mulai ambience, dari mulai apa, it's all perfect. Jadi makanya ngambilnya all alright. Gitu. So EOK. EOK gitu. Nah, nanti kita akan lihat seperti apa menunya EOK ini sambil kita cicipin. Nah, alright. Mari kita coba ininya. Sip. Siap. Cakep. Fire ya. Siap. Siap.